Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu. Kita akan beribadah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bu Guru mengajak kita semuanya memulai dengan menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yang semangat ya! Nah, anak-anak, lagu tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri dengan kasih Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami, untuk kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, karena kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap sesama. Bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Nanti kalian bisa membacanya kembali secara mandiri. Bu Guru akan membacakan untuk kita nas pembimbingnya. Diambil dari ayat yang ke-27b, Lukas 10 ayat yang ke-27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anakku semuanya, firman ini adalah perintah Tuhan kepada kita yang sudah
diberkati, bahkan diberi anugerah keselamatan. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk lebih memahami maksud firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang sering kali kita dengar, tetapi tidak pernah membosankan. Ya, cerita yang bersumber dari Alkitab tidak pernah membosankan bagi kita. Kita simak bersama ya. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah para penjahat. Mereka merampok orang ini. Tidak hanya mengambil harta bendanya, tetapi orang Yahudi itu dipukul hingga hampir mati. Kemudian para penjahat itu meninggalkannya. Kasihan sekali ya anak-anak. Di jalanan yang sepi, dia terluka parah. Nah, tidak lama setelah itu, lewatlah seorang imam yang menurut kekristenan, imam ini memiliki jabatan yang disebut sebagai imamat. Imam mempunyai wewenang untuk memimpin ibadah anak-anak, menyelenggarakan ibadah. Dan kalau seorang imam biasanya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jadi, dalam agama, imam itu orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi sayang, imam itu hanya lewat di samping orang yang terluka tadi anak-anak. Dia tidak mau menolong orang Yahudi yang sedang tergeletak dengan penuh luka tadi. Nah, sayang sekali ya. Tidak lama setelah itu lewat lagi, yaitu seorang Lewi. Menurut Alkitab, orang Lewi adalah keturunan suku Lewi, salah satu dari 12 suku bangsa Israel. Nah, orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di Bait Allah. Jadi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan imam tadi anak-anak. Dia memiliki kedekatan dengan Tuhan karena melayani di Bait Allah. Namun sayang, Alkitab juga menjelaskan bahwa orang Lewi ini pun tidak mau menolong orang yang luka tadi. Bahkan dia melewati orang luka itu dari seberang jalan. Nah, anak-anakku, kasihan sekali orang yang terluka itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati orang itu dan ia merawat luka-luka orang itu. Ia membersihkan lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Tidak sampai di situ saja anak-anak. Orang Samaria itu pun rela turun dari keledainya dan menaikkan orang Yahudi yang terluka tadi ke atas keledainya, serta membawanya ke penginapan terdekat untuk dirawat. Ia pun menanggung biaya perawatan orang yang terluka itu. Anak-anakku semuanya, dari 3 tokoh yang melewati orang yang terluka tadi,
kita melihat ada seorang imam, seorang Lewi, seorang Samaria. Nah, menurut kalian, siapakah orang yang murah hati? Ya, tepat sekali. Orang Samaria. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini sangat tidak masuk akal. Sebab orang Samaria adalah orang yang dibenci, bahkan dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi sebenarnya korban atau orang Yahudi tadi itu sama sekali tidak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria. Namun justru orang Samaria inilah yang mau menolong. Orang Samaria adalah gambaran orang yang peduli dan benar-benar mengasihi sesamanya. Dia bersedia menolong orang lain, bahkan orang yang tidak dikenalnya sekalipun. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Sesama kita itu adalah semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh menolong orang lain, melihat siapa orangnya, tetapi kita harus menolong siapa saja, baik itu orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Itulah sesama kita. Kepedulian kita terhadap sesama adalah bukti nyata kedekatan kita dengan Tuhan Allah. Tuhan sudah sangat mengasihi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang bahkan rela mati untuk kita semuanya. Untuk itu kita harus belajar mengasihi sesama kita. Janganlah kita memilih siapa yang akan kita bantu. Kita belajar untuk peduli kepada orang lain, meskipun mungkin itu bukan orang yang dekat dengan kita. Sebab yang dimaksud dengan sesama kita bukanlah orang yang sama dengan kita, tetapi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku semuanya, biarlah kita belajar menjadi anak-anak yang peduli, tidak memandang dari mana, suku apa, agama apa, tetapi kita saling mengasihi. Terlebih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Marilah melalui momen Natal, kita ungkapkan kasih kita kepada sesama melalui tindakan peduli kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami menjadi anak yang peduli kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini. Bantu kami, karena kami sudah menerima kasih-Mu yang luar biasa. Maka kami akan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam belajar kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.